Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wanfa'na bihi bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-mithal tsadis, perumpamaan yang keenam atau pembahasan yang keenam. Hal tajuzu ziyaratul qubur? Hal tajuzu, apakah boleh ziyaratul quburi, apa ziarah kubur? Di pembahasan yang keenam yaitu tentang permasalahan boleh atau tidaknya ziarah kubur. Salah yang tidak kalah penting yang menjadi rutinitas kita, kebiasaan kita mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, belakangan sering diperdebatkan. Jadi ini sebetulnya hukumnya boleh atau tidak menurut syariat, menurut keilmuan para ulama. Ziyaratul quburi tujizuha madahibul muslimina kulluha wa tashrahu lizairi adabaha. Ziyaratul quburi, adapun ziarah kubur, tujizuha, itu diperbolehkan. Apa ziarah kubur? Siapa yang memperbolehkan? Madahibul muslimina, siapa? Pemimpin madhab, pemimpin beberapa madhab atau pemimpin keseluruhan madhab al-muslimina, kaum muslimin, kulluha, jelasnya seluruhnya. Hukum ziarah kubur itu diperbolehkan oleh seluruh madhab muslim, seluruh madhab kaum muslim yang diakui tentunya. Ya, kalau yang aku nggak tahu dah itu. Pokoknya seluruh madhab kaum muslimin itu menghukumi boleh berziarah kubur. Bahkan watashrahu lizairi, watashrahu, dan menjelaskan siapa madhab lizairi terhadap orang yang berziarah, ada pada adab-adab berziarah atau pada tata cara berziarah. Jadi bukan sekedar memperbolehkan, bahkan mengajari tata cara atau adab berziarah. Ziyadatul, tambahan, bal hiya mandubatun lil-i'ti'ami wa tadabburil akhirah, fatakunu bi ru'yatil quburi min ghairi ma'rifati sahibiha aw nahbi du'ain fatusannu likulli muslimin aw litabarrukin fatusannu li ahli khair li'anna lahu fi barazikhin tasawufatin wa barakatin la yuhsa madaduha aw li'adai haqqin kasadiqin wa walidin. Bahia, bahkan adapun ziarah kubur, mandubatun, itu dianjurkan, lil-i'ti'ami, untuk memperoleh nasihat atau untuk mengharapkan nasihat, wa tadabburil akhirati, dan mengingat-ingat akhirat, fatakunu, maka ada apa ziarah bi ru'yatil quburi, yaitu dengan melihat kubur, melihat makam, bin ghairi ma'rifati sahibiha, dengan tanpa mengetahui penghuni kuburnya.
Au linahwi du'ain, atau dengan seumpama mendoakan. Fatusanu, maka disunahkan likulli muslimin, terhadap seluruh ahli kubur muslim. Au litabarruki, atau karena mengharap keberkahan. Fatusanu, maka disunahkan li ahli khairi, terhadap penghuni kubur ahli khair. Di anna lahum, karena sesungguhnya ahli khair, fi barazikhi, di dalam alam barzahnya ahli khair, tasarrufati, yaitu beberapa tasarruf, barakatin, dan beberapa barokah, la yuhsa, yang tidak dapat dihitung, madaduha, apa pertolongannya ahli khair, madaduha, apa pertolongannya ahli khair. Au li adai hakim, atau untuk mendatangkan hak. Kasodirin, seperti terhadap ahli kuburnya berupa teman karib, wawalidin, atau ada penghuni kuburnya kedua orang tua, orang tua kita. Bahkan hukum ziarah kubur itu dianjurkan. Kenapa? Karena beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengharapkan nasihat atau mengingat-ingat akhirat, atau bahasa rada kasarnya mengingat mati. Untuk mengingat mati, dengan ziarah kubur bertujuan untuk mengingat mati atau memperoleh hikmah daripada makom, yaitu bakalnya kita akan kembali ke sana, maka itu hukumnya mandu, dianjurkan. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka fatakunu biruyatil kuburi min ghairi ma'rifati sahibiha, itu nggak perlu tahu siapa penghuni kuburnya. Jadi semua kuburan itu bisa diziarahi. Kalau Imam Nawawi menambahkan bal kuburul kafir, bahkan kuburannya orang kafir boleh diziarahi kalau tujuannya untuk mengingat-ingat akhirat atau untuk memperoleh nasihat bahwa semua yang hidup bakal dikuburkan. Kalau tujuannya ingat-ingat akhirat. Tujuan yang kedua, aulinahwi du'ain, atau seumpama mendoakan. Kalau untuk mendoakan fatusanu likulli muslimin, maka disunahkannya kepada kuburan orang-orang muslim. Ini yang kita lakukan. Asal ketemu pemakaman, ya, kita doakan. Kita yakini, kita kirimkan doa untuk penghuni makam yang muslim. Sebab kalau kepada yang non muslim ya enggak nyambung, beda frekuensinya. Ini sebab beda tujuan ini. Ini yang kedua, tujuannya untuk mendoakan. Sebab yang namanya doa ya hanya nyampe kepada yang satu frekuensi, muslim kepada muslim. Yang muslim kepada yang non muslim tidak sampai doanya. Jelas ya, mafhum, sudah dipahami hampir seluruh. Kemudian Allah ditabarruk, kalau mengalami berkah, kalau bahasa kita mengalami berkah, memohon keberkahan. Nah, kali ini disunahkan kepada orang yang setingkat kesulitannya di atas kita.
kita dulu punya guru ngaji. Pasti guru ngaji kita pasti lebih soleh dari kita. Nah, kalau kita ziarah kepada guru ngaji kita yang sudah wafat, itu berarti kita mengalami berkah namanya. Ziarah kubur dengan tujuan adalah berkah. Sebab kita meyakini beliau lebih baik li ahli khair, bahasa sini ya, li ahli khair, lebih baik dari kita. Makanya itu ada namanya ziarah ke wali songo atau ziarah ke tempat-tempat yang sudah ya, disebutkan sebagai makam para aulia, makam para wali. Nah, itu untuk mengambil barokah, jangan untuk mendoakan. Jangan untuk mendoakan. Ya, kalau bahasa santrinya mah qolil ada, dalil ada, kurang berada, maka mau soleh kok dimintain apa didoain. Allahu warahmatullahi wabarakatuh. Ledek itu berarti. Orang kita meyakini rokok beliau adalah wali. Kita doakan, ya Allah ampuni dia. Kan sama aja ledek. Ya kalau kita meyakini dia wali, itu tidak bisa diampuni. Jangan doakan lagi diampuni. Kita kesana berziarah itu untuk mengharap berkah. Ya, cuman karena mungkin hafalnya doa itu gitu ya. Hafalnya doa cuma itu doang. Ya udah kamu baca aja. Dibaca aja. Yang hafal Allah ya, asal jangan kebacaan sama sekali ya. Kita barokah dengan barokahnya kekasihmu, bukan gitu. Kita apa? Misalnya kita yang baik-baik, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketakwaan, bertambahnya kesolehan, kan gitu. Nah, itu namanya apa? Ditabarruk, untuk mengharap berkah, mohon keberkahan sebab makam para kekasih Allah atau kepada makam orang-orang yang soleh. Sebab tadi ini alasannya la yuqsad madaduha au la yuqsad madaduha, sebab tidak terhitung itu pertolongannya. Sahih. Bahkan beberapa hadis menyebutkan. Jadi orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat. Orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat. Nah, kita diantara tadi meminta barokah itu diantara tadi memohon yang ada sedikit lah bantuan syafaatnya. Kalau ulama para wali sudah tidak bisa memberikan syafaat, nanti ada syafaat terakhir namanya syafaatul uzma. Syafaatnya Kanjeng Rasul. Cuma tadi tetap ikutin tahapan biar gak terlalu merepotkan Kanjeng Nabi, maksudnya gitu. Ya kalau ada orang yang terdekat yang bisa kita berikan syafaat, ngapa harus kepada Nabi? Yang terdekat dulu kita syafaat. Siapa yang paling terdekat yang bisa memberikan syafaat? Ibu. Bahasanya itu kan ridho Allah atas ridho walidain, masukhtullah fi suhdil, murkanya Allah di atas murka orang tua. Itu yang paling dekat, yang paling kerabat itu. Dan kembali ziarah sampai ke Madura, sampai ke Bali. Bukan cuma wali Songo, tembus ke Madura, tembus ke Bali, ziarah keliling Nusantara di ziarah sampai ke Sempul, Kalimantan. Orang tuanya masih ada, orang tuanya di Lunjang, balik itu gak bakal bisa memberikan syafaat itu. Semua para wali dikumpulkan tidak akan bisa memberikan syafaat kalau kamu masih punya tanggungan murka kedua orang tua.
Itu yang paling terdekat tuh syafaat itu ada di orang tua kalau masih hidup, yang sampai kena murkanya. Kalau sudah wafat, sebelum ziarah dulu ke makam kedua orang tua kita. Gitu. Sebab tadi ini kan bahasanya kan memohon barokah, memohon pertolongan syafaat. Terus tujuan yang ke berapa ya? Keempat kan? Yang selanjutnya yaitu liadai haqqin, untuk menunaikan hak. Kalau bikin sebagaimana kepada teman, contohnya kepada teman. Semasa hidup kita punya CS, tidak CS kita. Misalnya keluar daerah, tetap kita kunjungin selagi hidup. Pas sudah wafat pun untuk tetap menjalin tadi ikatan persahabatan, maka makam lagi tetap kita kunjungin. Ini namanya liadai haqqin, menunaikan hak. Sebagaimana ketika hidup kita saling berkunjung, ketika sudah wafat yang hidup mengunjungi yang wafat. Sebab repot kalau yang wafat mengunjungi yang masih hidup. Ya, untuk kita akan dikasih dia. Padahal apa itu? Kalau yang soleh kan, yang orang yang wafat dalam keadaan iman, kemudian dikasih hak sama Allah, masih bisa mengunjungi saudaranya, sahabatnya, itu sebetulnya mengunjungi. Cuma alhamdulillahnya enggak dikasih lihat. Coba kalau kasih lihat, perlu tidak perlu lihat. Assalamualaikum, katanya teman yang baru meninggal kan. Nah, makanya yang jelas aja yang syar'i, yang syariat, yang jelas aja. Kita yang masih hidup kunjungi makam sahabat kita, itu diadai hati. Wawalidin, kedua orang tua. Semasa hidup orang tua harus kita kunjungi. Kalau sudah memisahkan keluarganya, sudah bisa rumah, kunjungi. Sempatnya lebaran setahun sekali, jangan buka. Kalau dekat mah itu ya seminggu sekali, sebulan sekali, kunjungi orang tua. Ya, ketika sudah wafat, jangan gak diziarahi, ziarahi. Ya, itu diadai hakti, menunaikan hak adabi. Hak adabi. Faqad rawal Hakim, maka sungguh telah meriwayatkan siapa Imam Hakim an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabr walidayhi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Catat, difahami betul-betul. Man zara, barang siapa yang berziarah qabr walidayhi, kepada kuburannya kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, fi kulli jumu'atin, di setiap hari Jumat. Secara bahasa bisa juga diartikan setiap minggu. Jumat itu minggu, kalau bahasa kita satu minggu, satu Jumat bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya seminggu, bahasa Arabnya sejumat. Jadi bisa diartikan setiap hari Jumat, atau bisa juga diartikan seminggu sekali, bebas hari apa aja. Yang penting seminggu sekali. Fi kulli jumu'atin, di setiap Jumat, ghafara, maka telah mengampuni Allah, siapa Allah, lahu, kepada man zaro tadi, kepada orang yang berziarah tadi, wa kana,
biwalidayhi, kepada kedua orang tua. Ini hadis ya Abu Hurairah. Barang siapa yang berziarah kepada kuburan kedua orang tuanya atau salah satu, kalau yang satunya masih hidup, satunya sudah wafat, berarti salah satu, setiap minggu atau setiap hari Jumat, maka orang yang berziarah tadi diampuni dosanya dan dia tercatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang. Hukumnya bakti kepada orang tua wajib. Hukum ziarah tadi hukumnya kan sunnah. Berarti kalau ziarah tujuannya ziarah kepada makam kedua orang tua, tujuannya berbakti, berarti menjadi hukum wajib. Masalahnya ziarah tadi hukumnya sunnah. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Berziarah ke makam kedua orang tua diniatkan untuk birron tadi, untuk berbakti, berarti hukum ziarahnya menjadi pahala, menjadi pahala wajib. Dan tuh, itu udah tahu kan, itu mau dikatakan aja ya, itu bukan ini namanya logika hukum. Tahu gak bakal ketemu di kajian-kajian yang haram gitu, soalnya banyak ada wajib aja, haram ada. Kalau aku sunnah wal jamaah ada hukum sunnah bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi haram, tergantung konteksnya, tergantung situasi dan kondisi bisa berubah. Ya. Jadi kembali lagi, setiap Jumat, makanya ada tradisi di masyarakat kita yasinan setiap malam Jumat. Tujuannya apa? Mengiringi arwah orang-orang tua yang sudah tidak ada, sudah mendahului. Termasuk ziarah itu. Termasuk ziarah itu. Kalau secara bahasa belum termasuk, itu mah termasuknya cuma ngirimin doang, transfer. Yang namanya ziarah mah nganter. Beda, transfer sama nganter itu beda. Ya transfer mah orang di Inggris, di London, kita di Bedahar bisa untuk transfer. Tapi kalau nganter mah yang di London kudu nyampe orang-orangnya ke Bedahar. Cuma secara hakikat ya ziarah juga, sebab makna dari ziarah tadi mendoakan yang sudah meninggal. Gitu. Jadi yang kita kan mohon ampunan kepada kedua orang tua. Kedua orang tua yang kita doakan ampunan diampuni sama Allah, dan orang yang mendoakan kita sebagai anak yang mendoakan juga diampuni juga saja. Wafaullah, kita yang memohon ampunan untuk kedua orang tua juga diampuni. Itu luar biasa syariat. Makanya wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, man zara qabra walidayhi aw ahadihima faqara'a 'indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan. Dan di sebuah riwayat yang lain, man zara, barang siapa yang berziarah qabra walidayhi, pada kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, faqara, maka membaca siapa si orang tadi, indahu, di samping makamnya kedua orang tua, Yasin, pada surah Yasin, wal Qur'anil Hakim ila akhir, sampai wa ilaihi turja'un,
Ghufira, maka diampuni lahu kepada si imam bi'ada bidzalika dengan sebilangan ayat dengan sebilangan ayat tersebut au harfan atau sebilangan huruf tersebut. Ziarah kubur kedua orang tua. Kemudian ketika ziarah kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, dua ayat doang di Yasin wal Qur'anil Hakim, maka akan diampuni sebilangan ayat, dua kali diampuni kan? Kalau sebilangan ayat berarti diampuninya dua kali. Coba kalau kita bacanya full sampai ayat ke 83 kalau tidak salah ya. Berarti 83 ampunan. Kalau kita baca full dari Yasin sampai akhir ayat. Atau bahkan bilangan huruf Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim waw alif lam qaf ra alif nun hamzah alif lam ha kaf ya mim, itu berapa banyak terus sampai habis. Hitungin aja hurufnya. Segitulah jumlah ampunan Allah terhadap dosa-dosa kita yang setiap saat kita lakukan. Seimbang kan? Oh kan? Sehari kita bikin dosa apa? Kalau kita baca Yasin di atas kubur tadi setimpal kan? Dosa yang kita lakukan jumlahnya dengan ampunan yang Allah berikan asbab membaca surah Yasin. Ya, berarti apa yang kita lakukan semuanya itu ada ilmunya sebetulnya. Cuma ada yang sudah tahu, ada yang baru tahu, gitu ya. Nah, kalau yang sudah tahu makin yakin, yang belum tahu sekarang tahu makin yakin untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh para ulama terdahulu. Ya, jangan malah kebawa-bawa orang yang baru kenal Islam dengan detail hijrah, kemudian baca buku selembar dua lembar bahasa Indonesia, kemudian buku terjemahan, sudah berani menyalah-nyalahkan temannya, bukan cuma temannya, guru temannya disalahin, gak cuma guru temannya disalahin, ulama disalah-salahin, masya Allah. Alhamdulillah, mana darinya ngaji ini darinya ada semua. Ya. Wafi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana kahajjati. Man zara, barang siapa yang ziarah qabra walidayhi pada kuburan kedua orang tuanya, aw ahadihima atau salah satu dari keduanya, karena ada sama si man zara kahajjati, itu seperti beribadah haji. Ziarah ke makam kedua orang tua itu sama halnya dengan pahala beribadah haji. Pahalanya doa sama dengan melaksanakan ibadah haji. Itu susah kita sekarang ya, apalagi tahu sekarang berapa tahun antrinya? 14 tahun, 20 tahun antrinya. Ya nggak apa-apa, itu haji itu punya wajib. Mampu bayar, daftar bayar daftar haji, karena itu punya wajib. Mampu, sudah punya kemampuan untuk membayar daftar haji, daftar. Sambil nunggu kita berangkat, jauh terus ke makam kedua orang tua, itu sama halnya dengan kita
beribadah haji. Pahalanya sama. Cuma ya bedanya tadi ya ziarah, kita ziarah aja baca yasin, baca tahlil, enggak perlu tawaf. Enggak harus tawaf, nanti tawaf lagi. Enggak, ini mah cuma pahalanya setimpal dengan ibadah haji, pahalanya doang. Sama kayak baca qul 3 kali, itu pahalanya sama dengan menghafalkan Al-Qur'an. Tetap kalau menghafalkan Al-Quran lebih utama. Beda lagi, itu sama kayak iklan apa namanya, energen, boleh setara dengan 6 butir telur, ya, setara dengan nasi berapa piring gitu ya, setara. Coba kalau beneran kita makan nasi 2 piring sama minum energen 1 saset, tetap aja kenyang makan nasi 2 piring. Itu namanya setara. Tadi ziarah kubur itu pahala setara dengan ibadah haji. Cuma tetap aja kalau kita ibadah haji beneran lebih marah, keutamaan jelas ya. Gitu. Ya sekali lagi, hukum ziarah ini hukumnya sunnah. Ya, siapa yang bilang nih tadi riwayat Abu Hurairah sudah menjelaskan. Belum nanti di depan banyak riwayat yang lain. Jadi jangan terperdaya, terusik dengan pernyataan ngapain itu orang-orang ziarah makam-makam itu syirik. Kita dianggapnya syirik. Syirik apa syirik? Syirik itu kan menyekutukan Allah. Kita dianggap menyekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap ada kekuatan, ada kekuasaan selain Allah. Dengan kita ziarah dianggapnya seperti itu. Makanya cari tahu apa? Jangan asal menuduh. Padahal emang kita kalau ziarah itu muja ke makam, ke penghuni makam, kan enggak, tetap aja kita ziarah yang kita sebut nama Allah. Tahmid kita baca, tahmid, sholawat, istighfar, bahkan baca Quran di situ, semua menyebut nama Allah. Kok disebutnya musyrik, kok kebangetan gitu. Ya, padahal dulu Nabi Muhammad itu membawa kalimat tahlil itu untuk memasukkan orang non-muslim, orang kafir kepada Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang tadinya kafir jadi Islam. Sekarang umatnya Nabi dengan kalimat yang sama la ilaha illallah dikeluarkan dari Islam. Kebangetan itu. Orang Nabi aja yang punya kalimatnya, yang dipimpin kalimatnya, dikasih wahyu terhadap kalimat suci itu untuk memasukkan orang kafir kepada Islam. Nah ini kok yang ngaku umatnya dengan kalimat yang sama malah mengeluarkan orang Islam. Dianggap kita sebagai orang syirik lah, kafir lah, bid'ah lah, gak ada contohnya lah, gak ada dalilnya lah. Begitu kita kasih tahu dalilnya, baca tidak bisa. Ini dalilnya baca nggak bisa ya. Kenapa? Gak ada terjemahannya. Ya, Arab nggak bisa. Gue pakai terjemahan, nggak tahu itu terjemahan bisa sesat itu. Bedanya, naudzubillah. Ya, insyaallah nanti kita akan lagi selanjutnya. Kali ini saya menautu siang dari beberapa jemaah, mungkin ada yang ingin melakukan aktivitas bagaimana sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.
Qala Syekh rahimahullah